wilayah Asia Selatan dengan batas koordinat 10 derajat sampai 30 derajat lintang utara dan 70 derajat sampai 110 derajat bujur timur. Data angin ini memiliki resolusi 0,25 derajat kali 0,25 derajat dari Januari 1991 sampai Desember 2020. Untuk metode yang digunakan dalam mencari nilai indeks monsun Asia Selatan pada praktikum ini, pengolahannya menggunakan Spider, Anaconda, dan bahasa pemrograman Python sebagai sarana untuk ekstrak data berekstensi NetCDF menjadi file berbentuk Excel. Selanjutnya, ini adalah diagram alir jadi urutan dari pengolahan perhitungan indeks Asia Selatan tersebut adalah yang pertama, kita input data angin meridional atau VWIN pada tekanan 850 dan 200 hektopascal. Kemudian rata-rata wilayah dari 10 derajat hingga 30 derajat lintang utara dan 70 derajat sampai 110 derajat bujur timur. Kemudian maaf Bu, ini kurang Bu. Jadi sebelum perhitungan saminya tersebut, diekstrak data dulu di Python hingga menjadi Excel datanya. Kemudian baru dilakukan perhitungan South Asia Monsoon Index dengan cara nilai dari VWIN di 850 dikurangi nilai VWIN di 200. Nah, lalu untuk outputnya sendiri adalah nilai South Asia Monsoon Index tersebut. Untuk analisisnya, berdasarkan gambar 2 atau time series South Asia Monsoon Index dari 1991 sampai 2020, terlihat bahwa indeks monsun Asia Selatan memiliki pola yang tidak banyak mengalami perubahan dari tahun 1991 hingga 2020. Nilai pergerakan angin berkisar antara minus 15 hingga 5 meter per second, serta memiliki satu kali puncak positif dan satu kali puncak negatif setiap tahun. Berdasarkan periode normal dari 1991 hingga 2020, terlihat pada grafik gambar 3. Terlihat dari gambar 3 bahwa bulan Januari hingga Mei pergerakan angin bernilai negatif, yakni antara minus 7 hingga 0 mm per second. Kemudian pada bulan Juni bernilai positif dari 2 mm per second hingga sekitar 5 mm per second. Dan untuk puncaknya pada bulan Juli, yaitu 5 mm per second. Kemudian mulai bulan Juli hingga Desember terjadi penurunan terus-menerus. Untuk nilai penurunan yang masih di skala positif hingga bulan Oktober, hingga bulan September sampai Oktober. Kemudian untuk bulan Oktober hingga Desember, nilai South Asia Monsoon Index tersebut bernilai negatif milimeter per second hingga min 8 mm per second. Untuk nilai kekuatan indeks ini masih belum ditemukan nilai ambang batasnya, sehingga tidak dapat dilakukan pengkategorian kuat sampai lemah untuk kejadian monsun di wilayah tersebut. Untuk akan tetapi berdasarkan gambar 2 terlihat bahwa pola tetap berbentuk cenderung tetap setiap tahunnya, sehingga periode normal pada gambar 3 tersebut dapat dijadikan acuan.
selatan monsun yang terjadi. Jadi pada gambar 3 ini terlihat bahwa untuk setiap tahunnya pola monsun adalah berbentuk seperti dengan satu puncak pada bulan Juni hingga Agustus. Dan ada satu lembah pada setiap tahun, yaitu pada bulan Desember hingga Januari. Kesimpulan dari praktikum ini adalah bahwa indeks monsun Asia Selatan dan atau South Asia Monsoon Index memiliki pola yang tidak banyak mengalami perubahan setiap tahunnya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih. Ini tolong maafkan backsound-nya ya. saya mohon maaf belum membuat PPT jadi ribet malahan ini presentasinya. Oh ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok, itu cukup. Ya, silahkan. Oke, ini maafkan backsound-nya ya. Aduh, saya minta satu peliharaan sih ke Bapak minggu lalu. Katanya sih nggak bakal banyak berkokok gitu. Tapi begitu sampai di sini entah kenapa dia jadi rajin sekali berkokok dan bahkan lebih ribut daripada ayam-ayam yang saya tahu. Oke, nah untuk Hilmi ya, kita bahas dulu. Bentar, saya share dulu deh. Oke. Kelihatan? Siap sudah, Bu. Oke. Ini saya juga sih yang lupa ngasih pertanyaan ya. Maksudnya ini sebelum ke data, jelaskan dulu South Asia Monsoon Index ini apa gitu. Tapi setidaknya di metode kita udah lihat proses pengerjaannya. Kemudian untuk data, ini semua lengkap ya. Jadi sumber datanya ada, kemudian lapisan berapa sampai berapa, kemudian Januari sampai Desember untuk panjang data, resolusi spasial juga ada, cuma saya nggak ngelihat resolusi temporal sih di sini. Dia datanya bulanan atau ini harian? Kan beda. Izin, Bu. Mana sih? Ya, silakan. Ini ya resolusi temporal. Oke, kemudian untuk metode sebenarnya nggak apa-apa sih udah di sini kan kamu nggak bisa ekstrak. Jadi di sini udah ada input setidaknya. Jadi udah masuk, kemudian dirata-ratakan wilayahnya, kemudian dikurangkan. Oke. Nah, di sini cuma saya ini nggak hati-hati ya, kita lihat aja di sini. Nah, di sini. Jadi tahun-tahun, semua tahun itu beda kondisinya. Meskipun memang dia tidak ada tren. Jadi menurut saya bukan tidak ada perubahan sih, hanya saja kamu perlu kalimatnya lebih spesifik. Jadi sebenarnya tidak ada tren, bukan tidak ada perubahan. Nah, kita nggak ngelihat ada tren kan di sini dalam angin ya, dia lempeng-lempeng aja. Terus dia juga stasioner, bergerak hanya bergerak di satu titik gitu naik turunnya. Kemudian di sini ada pola tetap, jadi polanya bukannya tidak ada perubahan, jadi polanya cenderung konsisten tanpa ada tren gitu. Nah, dengan pola konsistennya itu bentuk umumnya seperti apa? Ya seperti ini, oke? Seperti grafik normalnya. Makanya agak hati-hati di bagian itu ya. Oh ya, di sini juga kesimpulannya tolong dijadikan subbab. Jadi lebih rapi. Kemudian langsung to the point aja kesimpulannya. Oke. Nah, hati-hati dengan kalimat itu. Itu sih catatan saya. Oke. Oh, ini kodenya ya. Oke, Hilmi udah. Gilang udah hadir? Terima kasih. Oke. Sekarang Gilang ya. Ausmi.
Udah.
Oke, nah sebelum saya nanya lebih lanjut ya, saya nanya dulu Gilang, angin baratan itu definisinya apa? Halo Gilang? Enggak, saya cuma nanya angin baratan. Angin baratan itu dari barat ke timur atau timur ke barat? Nih ya, saya kasih tahu ya, angin baratan itu angin yang bergerak dari barat ke timur, bukan dari timur ke barat. Oke?
Nanti kalau kamu cek Excel-nya, harusnya yang benar ya. Kebanyakan angin itu memang bergerak dari timur ke barat. Jadi kebanyakan angin di wilayah selatan Indonesia itu adalah timuran. Ketika muncul baratan, baratan itu paling cuma beberapa bulan, 2-3 bulan aja biasanya. Jadi ketika muncul baratan itu yang namanya monsun. Monsun baratnya sudah aktif. Dan ini biasanya bulan Januari, Februari, Maret. Gitu. Bisa dicek nggak itu di Excelmu yang mana sih yang positif nilainya, yang mana yang negatif. Karena yang menyatakan monsun itu aktif itu harusnya nilai angin yang positif, yaitu anginnya bergerak dari barat ke timur gitu. Nih ya, bentar saya share dulu deh dari grafik aja deh. Halo Gilang, masih di sini? Oke, kita cek gambar ini ya, apa grafiknya ya. Bisa dilihat. Kalau kita cek, ini kan grafiknya mulai Januari ya. Berarti Januari dia ya sekitaran Januari itulah positif. Oke, ini nilainya positif. Oke, yang ini positif nilainya. Jadi cuma berbulan apa nih? Januari, Februari ya, paling puncak ya di sini. Nah, yang lainnya itu negatif semua. Oke. Yang negatif ini tuh berasal dari timur ke barat. Timur ke barat. Angin itu selalu dinamai dengan asalnya. Jadi kalau angin laut, asalnya dari laut menuju ke darat gitu. Makanya penjelasanmu ini agak-agak aneh gitu. Mana? Nah ini. Oleh indeks negatif yang menyatakan angin cenderung bergerak ke arah barat. Ini udah benar. Oke, jadi indeks negatifnya emang lebih banyak kalau AUSMI. Itu umumnya gitu. Indeks positifnya itu cuma 2-3 bulan biasanya. Kemudian kecenderungan monsun bergerak dari arah barat ini mempengaruhi curah hujan Indonesia. Tunggu dulu. Ini ke arah barat, yang ini kecenderungan monsun yang bergerak dari arah barat ini yang mempengaruhi kecenderungan di Indonesia. Ini itu merefer kemana gitu. Ini yang saya merasa kamu agak bingung ketika menjelaskan. Jadi 2-3 bulan ini dia itu baratan. Ausmi ya biasanya. Nah, biasanya gitu. Ini yang menyatakan musim hujan. Oke. Diingat dulu. Kemudian yang ini bukan Ausmi, yang ini CH. Oke. Jadi dia CH, terlihat bahwa ketika SON udah mulai ya, yang banyak itu di sini di Januari. Cuma dia ini sih agak aneh sih kalau menurut saya. Karena ini untuk monsun biasanya wilayah ini yang paling banyak kena. Ya yang saya tandain ini. Jadi yang bagian terutama yang di dekat ekuator, yang di daerah sini, ini biasanya nggak terlalu biasanya. Oke. Nah, itu. Oke, kita review dari awal ya. Oke, saya juga nggak lihat resolusi spasial, resolusi temporal. Oke, keterangan indeks ada. Tomat.nc, NC-nya harusnya huruf kecil. Beda ya kalau huruf besar. NC huruf besar. Ini ada soalnya file yang NC huruf besar untuk di sistem. Jadi nanti takutnya misleading gitu. Verifikasi, oke udah ada. Kemudian ya ini saya sih saran aja. Kalau habis subbab itu langsung kasih penjelasan dulu. Baru masuk gambar, jangan gambarnya dulu. Gambar juga nggak ada keterangan ya. Kemudian untuk valensi, oke, rumus-rumusnya langsung di sini ya. Saya nggak ngelihat rumusnya soalnya. Hitung rata-rata angin, jadi bisa dirumuskan ya. Rata-rata angin seperti apa. Kalau ditaruh di sini juga nggak apa-apa rumusnya gitu. Rumus matematikanya. Oke. Nah, yang ini ya seperti yang saya jelaskan tadi. Tolong jangan bingung masalah mana angin baratan dan mana angin timuran. Oke, peningkatan curah hujan. Oke. Ya ini kan cuma pakai apa ya? Pakai studi literatur aja kan ya. Nah,
ini rata-rata klimatologis bulanan. Ini kalau kamu sandingkan, saya yakin di sini nilainya positif, sisanya negatif gitu. Atau paling lama dari Desember sampai Februari itu biasanya positif maksudnya. Oke. Disandingkan lebih bagus. Nah, rapikan tulisannya aja ya. Soalnya, nah ini juga kesimpulannya kebanyakan dipersimpel lah. Oke. Oke, lampiran udah. Itu dari saya ya, Gilang. Berikutnya untuk monsoon yang terakhir ya, silahkan Yasid. Siap Bu, mohon izin share screen Bu. Izin Bu, apa sudah terlihat? Ya udah kelihatan. Mohon izin Bu, sebelumnya saya di sini akan menjelaskan tentang Webster Young Monsoon Index atau indeks monsoon dari Webster Young. Nah, berikut data yang saya gunakan yaitu menggunakan data era 5 atau HMWF Analysis generasi kelima. Lalu data yang digunakan juga merupakan data angin zonal atau angin U dengan atau pada lapisan 850 hidropascal dan 200 hidropascal. Selanjutnya, data angin ini juga memiliki resolusi 0,25 derajat kali 0,25 derajat. Cukup detail atau spesifik. Lalu selanjutnya, periode waktunya saya gunakan dari bulan Januari 1991 sampai Desember 2020, yaitu sebanyak 30 tahun menggunakan data bulanan. Lalu selanjutnya untuk batasan wilayahnya, wilayah ini yaitu menggunakan wilayah Webster Young Monsoon Index, yaitu dari ekuator hingga 20 derajat lintang utara dan 40 derajat bujur timur sampai 110 derajat bujur timur. Lalu selanjutnya untuk metode yang saya gunakan yaitu cukup sederhana, yaitu dengan cara yang pertama itu angin zonal ini yang ada lapisan 850 dan 802 lapisan 200 milibar. Ini yang pertama yaitu melakukan rata-rata wilayah, yaitu pada wilayah ekuator sampai 20 lintang utara dan 40 sampai 110 bujur timur. Di kedua lapisan angin ini di rata-rata berdasarkan wilayahnya. Selanjutnya angin ini langsung bisa dikurangkan melalui Python ataupun menggunakan aplikasi lain atau software Excel. Jadi untuk pada praktikum kali ini saya menggunakan software Excel agar saya bisa lihat nilai-nilainya dan biar lebih fleksibel, karena hasil yang dihasilkan untuk praktikum kali ini hanya satu, yaitu indeks WYMI doang. Indeks WYMI saja. Lalu selanjutnya angin dari kedua lapisan ini dikurangkan satu sama lain, yaitu angin zonal 850 milibar dikurangi angin zonal 200 milibar, yaitu langsung selanjutnya outputnya akan menjadi sebuah indeks Webster Young. Nah, untuk pada praktikum kali ini saya menggunakan dua grafik. Yang pertama grafik timeline tanpa diolah. Yang kedua yaitu menggunakan rata-rata klimatologis. Nah, berdasarkan grafik timeline ini, pola tidak banyak memiliki tren perubahan dari tahun 1991 sampai 2020. Lalu selanjutnya nilai wind shear atau nilai selisih tadi berkisar antara minus 20 meter per second hingga 30 meter per second, serta cenderung memiliki satu kali
puncak positif dan 2 kali puncak negatif pada setiap tahunnya. Lalu selanjutnya, untuk rata-rata wilayah, saya menggunakan data dari JMA untuk memverifikasi atau melihat apakah terjadi kesamaan antara hasil yang dilakukan penelitian, hasil yang dihasilkan oleh penelitian dengan website yang terkait. Itu didapatkan bahwa Wincir bernilai negatif pada bulan November sampai April, sedangkan pada bulan Mei sampai Oktober bernilai positif. Lalu selanjutnya, kedua grafik menunjukkan hasil yang sangat mirip, bahkan cenderung memiliki kesamaan, di mana pada April dan Mei bernilai sekitar min 10 hingga 0 atau bernilai negatif, lalu Juni hingga Oktober itu nilainya bernilai positif. Lalu selanjutnya, kekuatan indeks ini masih belum ditemukan nilai ambang batasnya, sehingga arti-arti dari indeks-indeks ini itu masih belum diketahui apakah indeks bernilai 20 itu bersifat kuat atau lemah. Lalu selanjutnya, oleh karena kekuatan indeks ini masih belum ditemukan, sehingga dan juga pola yang ditunjukkan pada grafik pertama itu hampir tidak memiliki tren, sehingga periode normal ini bisa dijadikan patokan untuk prediksi tahun-tahun ke depannya. Atau dari saya sendiri membuat kategori yang mana periode monsun kuat berada pada bulan JJA, monsun sedang pada bulan SON atau di indeks yang saya lakukan percobaan kali ini, yaitu indeks Webster yang memiliki pola tren yang tidak banyak memiliki perubahan setiap tahunnya. Hasil praktikum secara grafik cenderung memiliki kesamaan dengan indeks monsun Webster yang produk dari JMA. Selanjutnya, kekuatan indeks ini masih belum ditemukan nilai ambang batasnya. Dan juga peruntukan dari indeks ini saya masih belum menemukannya. Dari saya cukup. Oke, terima kasih. Udah ya, ini kayaknya monsun yang terakhir sih ini. Ada 3. Oke, Ausmi, Sami, sama Webster Yang ya. Ada 3. Oke, kita review dulu. Yang HP? Cabut. Oke. Sama ya, itu apa dulu? Oke, resolusi temporal saya nggak temukan, jadi datanya bulanan atau harian yang dibulankan, seperti itu. Harusnya sih bulanan ya. Kemudian flowchart ada, evaluasi ada, rumus juga ada terlihat di sini. Hasil analisis mirip kayak Hilmi, jangan bilang tidak berubah ya. Oke, ini ada perubahan, tapi memang tidak ada ini. Ini memang tidak ada tren. Ini hasil verifikasi mirip. Oke. Memang belum ada ambang batasnya ya. Hanya saja seringkali pembalikan angin itu yang lebih penting. Misalnya nilai negatifnya kapan, nilai positifnya kapan. Itu sih seringkali lebih penting untuk melihat apakah hujan itu terjadi atau enggak. Menentukan periode monsun kuat. Ini ada alasan nggak kenapa kamu bilang monsun kuatnya di JJA, monsun sedangnya SON, monsun lemahnya DJF. Ini kenapa DJF-nya lemah, kenapa JJA-nya kuat? Apa karena positif kuat atau gimana? Mohon izin Bu, saya lihatnya dari ininya Bu,
dari nilainya. Kalau misal DCF itu dia cenderung nilainya negatif, lalu SON itu nilainya berada di tengah-tengah dari rentangnya tadi. Lalu untuk JJA itu paling tinggi di antara 20 sampai 30 nilai. Iya. Cuma yang ini agak misleading jadinya dengan kenyataan. Kenapa? Karena ketika DJF hujannya kan banyak, masa monsunnya lemah gitu. Karena biasanya monsun itu relasinya ke hujan. Gitu. Nanti coba definisi yang lebih cocok. Ini pemanfaatannya jarang ya. Banyak kan di Cina, Jepang sih ini Webster yang. Tapi masih ada pengaruhnya di kita. Nanti dibaca lagi ya kalau pemanfaatannya ini di sebelah mana. Betul. Oke. Aplikasi ada. Oke, udah. Nah, untuk monsun udah ya. Udah cukup sih kalau dari saya. Monsun ada 3. Sekarang kita ke Nino. Untuk Nino yang pertama karisma aja deh. Siap, Bu. Karisma kalau nggak salah SOI ya. Iya, benar, Bu. Ya, silahkan. Izin, Bu, apakah sudah terlihat? Ya, udah. Baik, Bu, mohon izin. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang perhitungan indeks SOI atau Southern Oscillation Index. Jadi, yang pertama, SOI ini merupakan indeks terstandarisasi yang didasarkan pada perhitungan dari perbedaan SLP atau tekanan permukaan laut. Perbedaan ini diamati di 2 lokasi pengamatan, yaitu di Darwin dan di Tahiti. Nah, kemudian untuk perhitungan indeks yang saya lakukan di sini, yaitu berdasarkan metode yang dihitung oleh CAC. Jadi dalam Rob Pelevsky dan Jones tahun 1987 ini, sebenarnya ada beberapa metode perhitungan SOI yang digunakan. Ada CAC, Thorpe, dan juga perhitungan metode dari Trenberg tahun 1984. Nah, berdasarkan Rob Pelevsky ini dijelaskan bahwa untuk CAC dan Thorpe ini memiliki kemiripan secara numerik, sementara untuk indeks yang dijelaskan oleh Trenberg memiliki rasio signal to noise yang lebih tinggi daripada 2 indeks sebelumnya. Nah, dapat dilihat di sini, mengutip dari Pelevsky, bahwa di sini garis putus-putus ini menunjukkan grafik indeks yang dijelaskan di metode oleh Trenberg, sementara garis yang jelas dan light solid menunjukkan perhitungan indeks dari Thorpe dan CAC. Untuk metode indeks yang dijelaskan oleh metode indeks dengan CAC ini baik digunakan oleh NOAA, sementara untuk Thorpe ini baik dijelaskan oleh BOM atau Bureau of Meteorology. Nah, sebenarnya perbedaannya ada di parameternya ini. Untuk dari Thorpe sendiri itu sebenarnya memakai konversi dikali 10, dan untuk ini juga parameternya di sini juga lebih besar. Baik, untuk selanjutnya, data yang digunakan untuk menghitung SOI merupakan data observasi SLP bulanan selama 40 tahun dari 81 sampai 2020. Data observasi SLP berasal dari 2 lokasi pengamatan, yaitu Tahiti dengan lokasi di bujur di 17,5 lintang selatan dan 149,6 bujur barat, dan Darwin di 12,4 lintang selatan dan 130,9 bujur timur. Data observasi ini dapat didapatkan melalui website NOAA dengan link sebagai berikut. Jadi setelah memasuki link ini, sebenarnya sudah ada link khusus untuk indeks SOI-nya, tapi untuk menghitung SOI ini kita menggunakan file yang atau link yang ini di data ini. Nanti akan tersedia data di masing-masing lokasi Darwin dan Tahiti. Kemudian untuk normal yang dilakukan untuk perhitungan yaitu dari 1981 sampai 2010.
Nah, untuk menghitung SOI ini, anomali bulanan didapatkan pertama-tama didapatkan melalui anomali dari rata-rata bulanan periode normal, yaitu 1981 sampai 2010. Nah, jadi setelah di-download data SLP, data observasi SLP tersebut di 2 lokasi, maka masing-masing dari lokasi tersebut dihitung rata-rata normal SLP dari 1981 sampai 2010. Dan selanjutnya dihitung anomali SLP bulanan dengan mengurangi SLP bulanan dikurangi dengan normal. Selanjutnya dihitung standar deviasi dengan rumus akar dari jumlah anomali kuadrat dibagi jumlah bulan. Kemudian dilanjutkan dengan menghitung SLP terstandarisasi dengan rumus anomali dibagi standar deviasi yang sebelumnya. Kemudian selanjutnya dihitung MSD untuk menghitung SOI-nya. Jadi setelah MSD ini, sebenarnya MSD ini sama dengan ini rumusnya, cuman selisih antar 2 lokasi ini. Kemudian SOI ini dihitung dengan mengurangkan indeks terstandarisasi Tahiti dikurangi indeks terstandarisasi dari Darwin dibagi dengan MSD. Kemudian akan dihasilkan SOI bulanan. Nah, setelah itu akan dilakukan analisis selama 20 tahun terakhir dari tahun 1901 sampai 2020 untuk melihat fenomena yang terjadi. Nah, untuk metode evaluasi indeks ini digunakan untuk mengetahui apakah SOI dapat menggambarkan tujuan yang ingin dicapai. Nah, karena SOI ini merupakan indeks yang menggambarkan kejadian ENSO, maka dari itu evaluasi yang dilakukan berdasarkan hubungan SOI dengan curah hujan. Di sini Roplevsky dan Halpert 1995 menghitung hubungan SOI dengan curah hujan. Nah, dengan metode berdasarkan pada pergeseran distribusi statistik dari jumlah presipitasi dengan penekanan pada pergeseran median, di mana hal ini berhubungan dengan fase hangat atau saat nilai SOI rendah dan fase dingin atau saat nilai SOI tinggi. Pergeseran dalam distribusi hujan ditekankan karena pergeseran ini berpotensi lebih berguna daripada jumlah curah hujan rata-rata dalam berbagai aplikasi. Nah, di sini dapat dilihat bahwa untuk wilayah Indonesia dan Mekong pada bulan Juli sampai November, pada saat kondisi hangat atau nilai SOI rendah, terjadi pengurangan curah hujan sebesar 0,9 mm per hari, sementara pada saat kondisi dingin dengan nilai SOI yang tinggi, terjadi penambahan curah hujan sebesar 1 mm per hari. Itulah hasil perhitungan dari indeks SOI. Jadi secara umum, grafik time series SOI menunjukkan fluktuasi tekanan permukaan laut yang merujuk pada perubahan suhu lautan di seluruh Pasifik tropis bagian timur. Fase negatif SOI mewakili tekanan udara di bawah normal di Tahiti dan tekanan udara di atas normal di Darwin. Nilai SOI positif bertepatan dengan perairan laut yang dingin yang tidak normal di Pasifik tropis timur yang merupakan ciri dari La Nina dan sebaliknya. Jadi berdasarkan grafik time series yang dari tahun 1991 sampai 2020 terlihat bahwa menunjukkan siklus ENSO yang sangat aktif dengan 8 kejadian El Nino, yaitu 1991 sampai 93 di sini, kemudian 94 sampai 95 di sini, kemudian 97 sampai 98 di sini, kemudian 2000 sampai 2003 di sini, kemudian 2004 dan 2005, 2009 dan 2010, 2015 sampai 2016, dan 2018 sampai 2019. Dan 5 kejadian La Nina, yaitu 1995 sampai 96 di sini, kemudian 99 sampai 2000 di sini, 2000 sampai 2001 di sini, 2007 sampai 2008 di sini, dan 2010 sampai 2012. Periode ini juga mencatat 2 kejadian El Nino terkuat,
yaitu 97 sampai 98 dan 2015 dan 2016. Dapat dilihat bahwa indeks ini menunjukkan indeks yang lebih besar nilai negatifnya. Serta 2 periode kondisi El Nino berturut-turut selama 91 sampai 95 tanpa adanya fase dingin yang terjadi. Secara historis, ada variabel yang cukup besar dalam siklus ENSO dari satu dekade ke dekade berikutnya. Jadi untuk pembahasannya, fase positif SOI mengacu pada kondisi ketika sistem tekanan rendah Indonesia dan tekanan di Pasifik Timur subtropis lebih kuat dari biasanya. Dalam kondisi ini, konvergensi permukaan dan aktivitas konvektif serta curah hujan meningkat di wilayah Indonesia karena angin pasat tenggara yang lebih kuat dari biasanya lebih intens di Pasifik. Untuk fase positif SOI, atau saat angin pasat tenggara lebih kuat, ITCZ tetap berada di utara dari posisi normalnya di Pasifik Timur yang mengakibatkan kondisi yang cenderung lebih kering daripada kondisi normal di wilayah tersebut. Sementara selama fase negatif dari SOI, baik sistem tekanan rendah di Indonesia maupun tekanan tinggi di Pasifik Timur subtropis melemah. Akibatnya konvergensi tekanan rendah dan aktivitas konvektif di Indonesia dan Australia Utara lebih rendah dari normalnya. Karena pelemahan tekanan tinggi subtropik di Pasifik, angin pasat tenggara juga melemah sehingga memungkinkan perpindahan ITCZ yang lebih ke selatan di Pasifik Timur dengan curah hujan yang lebih tinggi di wilayah tersebut. Untuk kesimpulannya, jadi SO ini merupakan indeks perbedaan tekanan di Tahiti dan Darwin yang digunakan untuk identifikasi kejadian ENSO. Nilai SOI negatif bertepatan dengan perairan laut hangat yang tidak normal di Pasifik Tropis Timur yang merupakan ciri-ciri dari kondisi El Nino dan sebaliknya. Selama fase negatif SOI, curah hujan di wilayah Indonesia berada di bawah normal yang merujuk pada kondisi El Nino. Sementara saat fase positif SOI, terjadi peningkatan curah hujan yang merujuk pada kondisi La Nina. Baik, Bu. Terima kasih. Mungkin cukup. Oke, terima kasih. Silakan di-stop dulu sharingnya. Nah, jadi ini ya indeks pertama yang menjelaskan tentang ENSO, yaitu SOI. Start. Oke, kita lihat ya. Jadi SOI, alasannya ada. Kemudian kamu pakai yang CAC ya? Iya, Bu. Oke, jadi penghalusannya pakai CAC. Nah, di sini saya nggak lihat resolusi spasial. Resolusi spasialnya di mana? Resolusi temporalnya kemarin saya lihat nggak ya? Oh ya, panjang data sih lihat, temporalnya juga belum ya. Oke, temporal, kemudian oh ya, ini metodenya udah lengkap. Rumusnya juga ada jelas, jadi gampang kalau nanti dijadikan ini ya, jadikan kode. Kemudian evaluasi, rumus-rumus flowchart juga ada, batasan yang sulit ditemukan ya, jadi hampir semuanya belum nemu batasannya ini sejauh mana sih gitu. Tapi memang batasan agak sulit sih dicari, kecuali kalau misalnya ketemu ada penelitian yang udah bilang gitu bahwa ini nggak cukup untuk di sini gitu misalnya. So, oke, hasilnya juga udah bagus. Kalau bisa ini ditandain ya, jadi bagian yang mana sih punya kita gitu kan. Kita kan di Indonesia New Guinea, jadi yang lain tuh enggak kan gitu. Siap, Bu. Mungkin kita masuk juga nih Northern Australia, tapi apakah benar kita masuk apa enggak gitu. Nanti ditandai yang mana. Kemudian untuk penjelasan sih saya udah oke. Oh iya, ini juga saya kira kamu ngitung sendiri perbandingannya, ternyata cuma studi kasus. Jadi kalau misalnya studi kasus itu tolong dijelaskan di awal ya di metode bahwa evaluasi dilakukan dengan studi kasus gitu. Oke. Nggak banyak sih dari ini, udah bagus. Oke, terima kasih Karisma atas penjelasannya. Ya, terima kasih, Bu. Oke, berikutnya masih Nino ya. Masih Nino, ini ada Trans Nino Index, itu yang terakhir aja deh. Nino 34 aja yang biasa.
Siap, izin, Bu. Indeks Nino 3.4 merupakan indeks yang didasarkan pada analisis permukaan laut yang mencakup wilayah Nino 3.4 dengan letak koordinat 5 derajat lintang utara sampai dengan 5 derajat lintang selatan dan 170 lintang barat sampai dengan 120 bujur barat. Anomali Nino 3.4 dianggap dapat mewakili rata-rata SST di seluruh wilayah Pasifik tropis dari sekitar deadline hingga ke pantai Amerika Selatan. Indeks Nino 3.4 biasanya menggunakan rata-rata 5 bulanan. Peristiwa El Nino atau La Nina ditentukan ketika SST Nino 3.4 melebihi plus atau minus 0,4 derajat Celcius untuk jangka waktu 6 bulan atau lebih. Dalam penelitian ini, praktikum ini digunakan data suhu permukaan laut, yaitu di wilayah cakupan Nino 3.4 dari website NOAA SRL PSL. Dataset ini memiliki resolusi spasial sebesar 1 kali 1 derajat Celcius, 1 kali 1 derajat, dan resolusi temporal bulanan yang tersedia dari tahun 1871 hingga seterusnya. Dataset yang digunakan adalah HLSST1. Namun praktikum ini hanya menggunakan data dengan cakupan waktu dari bulan Januari tahun 1941 hingga bulan Desember tahun 2020, yaitu 80 tahun. Metode yang digunakan sebagai berikut. Pertama yaitu menghitung baseline atau rata-rata 30 tahunan. Oleh karena dalam 1 abad terakhir suhu muka laut menjadi semakin hangat, maka baseline untuk mendeteksi fenomena El Nino dan La Nina juga bergeser. Dibandingkan dengan suhu lautan saat ini yang hangat, peristiwa dingin historis nampak lebih dingin, sedangkan peristiwa hangat historis nampak lebih rendah. Dengan kata lain, terlihat dengan jelas suhu muka laut historis lebih rendah atau lebih dingin. Sehingga dilakukan pendekatan untuk menghadapi perubahan iklim, yaitu menggunakan baseline tetap. Yaitu dalam setiap periode 5 tahun, dalam catatan historis memiliki rata-rata 30 tahun yang berpusat pada tahun pertama periode. Contoh yaitu periode 2006 sampai 2010 menggunakan rata-rata dari tahun 1991 sampai 2020. Sedangkan untuk tahun periode 2011 sampai 2015 harusnya menggunakan rata-rata dari tahun 1996 sampai dengan 2025. Oleh karena periode tersebut belum tersedia, sehingga digunakan hasil perhitungan klimatologis terakhir, yaitu menggunakan baseline tahun 1991 sampai dengan 2020. Indeks ini akan dilakukan pembaruan klimatologis setiap 5 tahun sekali. Pembaruan berikutnya akan rata-rata perhitungan La Nina dan El Nino untuk dekade saat ini akan bergeser ke periode 1996 sampai dengan 2025. Selanjutnya yaitu menghitung anomali suhu muka laut Nino 3.4. Perhitungan anomali dilakukan dengan mengurangi nilai SST bulanan pada masing-masing tahun dari periode 5 tahunan dengan baseline-nya masing-masing bulannya. Selanjutnya menghitung moving average 5 bulan. Hal ini bertujuan untuk membuat grafik anomali lebih halus, sehingga lebih mudah untuk dianalisis pola dan trennya. Selanjutnya yaitu melakukan normalisasi data, yaitu membagi nilai data yang telah diharuskan dengan nilai standar deviasi selama periode klimatologis. Proses ini bertujuan agar data tersebut memiliki skala atau ukuran satuan yang sama. Selanjutnya, menentukan kejadian La Nina dan El Nino. Menurut Lambert, peristiwa El Nino atau La Nina ditentukan ketika anomali suhu muka laut Nino 3.4 lebih besar dari plus 0,4 derajat Celcius atau lebih kecil dari minus 0,4 derajat Celcius untuk rentang waktu 6 bulan atau lebih. Selanjutnya itu dilakukan verifikasi. Verifikasi ini menggunakan berdasarkan penelitian dari Bunge and Clark tahun 2009
Verifikasi indeks Nino 3.4 dilakukan dengan membandingkan indeks EXO bulanan secara fisik. Dengan indeks dasarnya adalah indeks Nino 3.4. Pada penelitian tersebut, indeks dasar Nino 3.4 dibandingkan dengan indeks Nino 3. Nino berdasarkan data indeks Nino proxy 3.4 berdasarkan data MAT 3.4, yaitu data suhu muka laut saat malam hari di wilayah Nino 3.4 dan Equatorial Southern Oscillation Index atau SOI yang memperhitungkan kedalaman lapisan batas atmosfer di setiap ujung Pasifik tropis. Dengan area kerja berikut, yaitu memasukkan input berupa suhu udara malam laut 3.4, suhu muka laut Nino 3.4, tekanan udara Darwin Barat, proksi batu karang Nino 3.4. Selanjutnya, ketiga data ini dilakukan pengolahan, yaitu menentukan nilai pembuatan struktur amplitudo horizontal pada titik bulanan. Selanjutnya, melakukan analisis empirical orthogonal function pada data time series SST Nino 3.4. Lalu menggunakan hasil analisis time series Nino 3.4 amplitudo 12 bulan yang dihasilkan amplitudo 12 bulan April sampai dengan Maret. Yang selanjutnya digunakan untuk melakukan interpolasi pada data yang hilang atau data yang meragukan dengan menyesuaikan struktur kalender Nino 3.4 time series bulanan dan dapat digunakan juga untuk mengurangi noise dengan menyocokkan time series dengan struktur kalender Nino 3.4 yang berfungsi sebagai filter. Selanjutnya dilakukan pendapatan kuadrat terkecil pada seluruh data time series bulanan. Lalu menghitung indeks dari masing-masing indeks ENSO tersebut, lalu melakukan pembandingan pada masing-masing indeks ENSO dengan indeks dasarnya yaitu indeks Nino 3.4 dan melakukan pembandingan indeks dasar dengan proksi dari data proksi batu karang Nino 3.4. Lalu selesai. Berikut hasil dari perhitungan. Dari grafik 1, yaitu grafik atas, kita dapat melihat perubahan suhu muka laut yang sangat fluktuatif. Hal ini menunjukkan bahwa pola permukaan suhu di wilayah Nino 3.4 tidak menentu. Dapat diamati bahwa dalam 3 dekade terakhir terjadi pemanasan di perairan Pasifik ditandai dengan kenaikan tren suhu muka laut. Anomali suhu muka laut yang maksimum terjadi pada bulan Januari 2016 sebesar 2,55 derajat Celcius. Dan itu diketahui bahwa pada tahun 2014 sampai 2016 terjadi peristiwa El Nino yang sangat kuat. Sedangkan suhu minimum terjadi pada bulan Desember 1973 dan berkisar minus 2,18 derajat Celcius. Diketahui pada tahun tersebut, di tahun 1973 hingga 1976 terjadi peristiwa La Nina yang sangat kuat. Berdasarkan grafik kedua, yaitu grafik yang sudah dilakukan bulanan, dilakukan penentuan dari kejadian El Nino dibagi menjadi 4 kategori, diantaranya itu lemah atau weak, sedang atau moderate, strong atau kuat atau strong, lalu yang sangat kuat atau very strong. Berdasarkan web Weather, nilai lemah ditentukan apabila nilai anomali SST sebesar 0,5 sampai dengan 0,9 derajat Celcius, sedangkan sedang dengan nilai SST sebesar 1 sampai 1,4 derajat Celcius, dan kuat dengan nilai anomali suhu muka laut 1,5 sampai dengan 1,9 derajat Celcius, dan sangat kuat dengan nilai anomali suhu muka laut lebih besar dari 2 derajat Celcius. Diamati bahwa kejadian El Nino intensitasnya meningkat pada 3 periode terakhir, yaitu pada tahun 90-an hingga 2020-an. Jadi di 3 dekade seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, telah terjadi kenaikan suhu yang mana juga mempengaruhi intensitas kejadian fenomena El Nino. Selain itu, fenomena La Nina juga mengalami peningkatan intensitas kejadian, yang mana 10 dari kejadian La Nina pada periode 1941 sampai dengan 2020 terjadi di 3 dekade terakhir.
Dari pemaparan tersebut dapat dilihat bahwa perubahan iklim mempengaruhi terjadinya peningkatan intensitas kejadian fenomena El Nino dan La Nina. Dari hasil analisis grafik juga didapatkan bahwa fenomena La Nina rata-rata berlangsung lebih lama dibandingkan dengan fenomena El Nino. Hal ini ditandai dengan rata-rata durasi fenomena La Nina yang merupakan 18 bulan, sedangkan El Nino 12 bulan pada setiap kejadian fenomena tersebut. Selain itu, frekuensi fenomena El Nino lebih banyak terjadi dibandingkan dengan La Nina, dengan masing-masing 24 kali dan 20 kali kejadian dalam periode 1941 hingga 2020. Berikut hasil verifikasi dari penelitian Bunge dan Clark tahun 2009. Garis yang tebal ini menunjukkan hasil dari perhitungan indeks Nino 3.4, sedangkan garis yang tipis menunjukkan hasil indeks opsi Nino 3.4 berdasarkan data NMAT 3.4. Selanjutnya yang titik-titik tipis ini menunjukkan negatif SOI, dan yang titik-titik tebal ini menunjukkan coral proxy. Didapatkan bahwa koefisien korelasi antara Nino 3.4 dan 3 indeks bulanan tersebut signifikan pada sebelum dan sesudah tahun 1950, yaitu sebesar 0,84, 0,87, 0,73, dan 0,93, 0,86, dan 0,73 untuk skala waktu puluhan tahun. Koefisien korelasi yang relatif tinggi antara ketiga indeks yang berubah secara fisik tetapi independen berdasarkan data yang berbeda, menunjukkan bahwa penelitian ini telah meningkatkan pengetahuan tentang variabilitas dan tren dari indeks El Nino dalam 120 tahun terakhir. Indeks Nino 3.4 konsisten dengan kenaikan SST pada wilayah Nino 3.4 dan melemahnya angin ekuator sejak sekitar tahun 1970. Kesimpulan dari praktikumnya yaitu indeks Nino 3.4 didapatkan dengan mengurangi SST di wilayah Nino 3.4 pada periode tertentu dengan baseline-nya. Anomali Nino 3.4 dapat dianggap dapat mewakili rata-rata semua kali di seluruh Pasifik tropis sekitar deadline hingga ke pantai Amerika Selatan. Indeks Nino 3.4 digunakan untuk menentukan peristiwa El Nino dan La Nina. Indeks ini biasanya menggunakan rata-rata 5 bulanan. Peristiwa El Nino dan La Nina ditentukan ketika SST Nino 3.4 melebihi plus atau minus 0,4 derajat Celcius untuk jangka waktu 6 bulan atau lebih. Perubahan iklim mempengaruhi terjadi peningkatan intensitas kejadian fenomena El Nino dan La Nina. Selanjutnya, rata-rata fenomena La Nina berlangsung lebih lama dibandingkan dengan fenomena El Nino. Selain itu, frekuensi fenomena El Nino lebih banyak terjadi dibandingkan dengan La Nina pada periode 1941 sampai dengan 2020. Yang terakhir yaitu indeks Nino 3.4 menunjukkan korelasi yang baik dengan indeks NMAT 3.4 dan SOI. Indeks Nino 3.4 konsisten dengan kenaikan suhu muka laut pada wilayah Nino 3.4 dan melemahnya angin Pasifik ekuator sejak sekitar tahun 1970. Oke, terima kasih. Oh, udah di stop. Oke, bentar ya. Oke. Bentar. Oh, punya karisma. Oke. Nah, Fiona, kalau untuk presentasi bagus ya. Cuma saya bingung pas baca laporanmu. Ini yang mana yang kamu bikin sendiri, yang mana yang kamu download. Nah, ini Nino 34 ini dihitung sendiri apa di-download aja? Dibuat sendiri, Bu. Oke, kalau dibuat sendiri di sini. Nah, datanya juga saya bingung. Kamu pakai data yang mana yang dipakai? Karena ini gaya penulisannya seakan-akan kamu menceritakan apa yang dikerjakan orang, bukan apa yang kamu kerjakan gitu. Data yang dipakai yang mana ini? Yang dataset HL1 itu. Oke, dari tahun 191 sampai 2020 berarti? Ya, 1941, Bu. Oke. Yang Nino, kemudian yang ini kamu lakukan
Kamu hitung sendiri yang ini? Siap ya Bu. Yang verifikasi yang saya nggak hitung. Lainnya tahun. Oh ya, ya yang ini, yang hitung baseline-nya. Baseline-nya tahun berapa yang dipakai? Yang baseline ini. Tergantung itunya Bu, tahun periode 5 tahunan itu. Oh, berarti kamu pakai yang 5 tahunan itu, bukan yang tetap ya? Iya Bu. Oke. Ini masih ada ininya ya, flip chart. Oke, rumus-rumusnya saya agak ragu-ragu sebelah mana sih rumusnya nih. Agak meragukan. Nah, ini yang banyak ini kamu kerjakan sendiri nih. Itu dari itu jurnal referensi. Nah, itu. Jadi ini ya, agak bedakan kalau nulis tentang jurnal referensi dan penyamu. Kalau flowchart ini lebih baik jangan dimasukkan kalau memang dari referensi. Kalau referensi, mending kamu refer aja ke sini. Dia melakukannya dengan begini-begini, tes aja. Jadi saya bisa membedakan volume kerjaan yang kamu kerjakan dan volume yang sebenarnya dikerjakan orang lain gitu. Nah, kalau studi kasus, cukup hasil studinya aja. Jadi metodenya singkat aja, jadi tidak membingungkan. Ini kan saya bingung jadinya. Ini flowchartnya dua-duanya dikerjain kamu sendiri, atau cuma satu, atau nggak sama sekali gitu. Oke. Oke, kemudian ini kenapa nggak ditabelkan dari awal? Yang tadi kan udah bagus tuh di presentasi ada tabelnya ya. Nah ini tolong ditabelkan. Saya pusing sih bacanya ini sebenarnya. Oke. Kemudian ini berarti ini ya studi kasus apa ya? Studi literatur ya. Jadi nanti disebutkan di depan harusnya studi literatur. Oke, yang dicek pengaruhnya tidak spesifik. Bentar. Indeks Nino berarti kamu verifikasinya pakai ini aja berarti ya? Iya Bu. Oke, berarti nggak pakai wilayah berarti ya? Saya pikir kamu ngitung sendiri soalnya yang hitung yang mana gitu. Oke. Jadi volume tulisannya yang kamu kerjakan dan yang tidak kamu kerjakan itu dibedakan. Oke, itu sih kalau dari tulisan. Oke, sudah untuk Fiona. Berikutnya Nino yang ini ya, Trans Nino Index, itu Firmansyah kalau nggak salah. Siap, Bu. Ya, silakan Firmansyah. Mohon izin Bu, untuk yang ini yang presentasinya karisma soalnya laptopnya lagi rusak. Oh ya, nggak apa-apa. Ya, baik, selamat pagi. Mohon izin Bu, izin untuk mempresentasikan hasil laporan praktikum Trans Nino Index atau TNI. Next. Next. Ini Nurulfan jangan-jangan ada masalah juga nih laptopnya. Izin Bu, belum terlihat ya Bu ya? Belum. Oh, Malah hilang dia. tadi soalnya sudah sih Bu di saya. Coba saya ulang ya Bu ya. Ya, ulang aja. Tadi sebenarnya kelihatan, tapi nggak bergerak next gitu. Tapi tiba-tiba hilang gitu. Oke, Baik, sekarang kita. selanjutnya apa itu Trans Nino Index? Jadi Trans Nino Index ini merupakan indeks yang menyatakan perbedaan antara rata-rata anomali SST yang dinormalisasi pada Nino 1.2 dan wilayah Nino 4. Indeks ini digunakan untuk mendefinisikan karakter unik dari setiap peristiwa El Nino atau fenomena yang terjadi. Apabila indeks Nino ini dikombinasikan dengan indeks Nino 3.4, maka kita akan mendapatkan hasil berupa evolusi dari fenomena NP yang terjadi. Nah, kemudian proses normalisasi dilakukan. Tadi kan dijelaskan bahwa anomali yang digunakan adalah anomali SST yang dinormalisasi. Nah, adapun proses normalisasi ini ataupun standarisasi ini dilakukan agar data anomali ini optimal dan terhindar dari data-data yang anomali. Jadi ada anomali dari datanya sendiri. Seperti itu. Kemudian next, selanjutnya adalah data yang kita gunakan dalam menentukan indeks Trans Nino Index.
Next one. Next one. Ini kayaknya ada masalah di next-nya deh. Oke, udah. Selanjutnya data yang kita gunakan dalam menentukan trusting index. Data yang kita gunakan adalah data dari the headlist Central Global Sea Ice and Surface Temperature atau SATWST, yang mana merupakan data reanalisis yang berisikan data-data rata-rata SST bulanan mencakup wilayah es dan wilayah lautan dengan resolusi spasial 1 derajat kali 1 derajat, dan data ini tersedia dari tahun 1871 hingga sekarang. Data ini memiliki resolusi temporal bulanan. Kemudian data ini dikeluarkan oleh Met Office Hadley Center yang bisa kita peroleh di website www.metoffice.gov.uk. Nanti kita masuk aja ke bagian Adobe dan nanti kita bisa download data SST tersebut. Nah, data yang kita gunakan merupakan data versi yang 1.1 dan versi ini cuma ada satu, jadi kita juga cukup menggunakan data ini aja, nggak harus menggunakan versi lainnya karena nggak ada. Kemudian umumnya data ini banyak digunakan untuk model laut dan atmosfer. Ada SST sendiri merupakan update terbaru dari SST laut dan ice dari Met Office Hadley Center untuk menggantikan data global sea ice and sea surface temperature atau GSST. Kemudian selanjutnya adalah untuk area penelitiannya sendiri atau area untuk menghitung indeksnya. Untuk mendefinisikan Trustino Index, wilayah yang kita gunakan adalah wilayah Nino 1.2 atau 1+2 dan wilayah Nino 4. Masing-masing terletak pada koordinat 0 derajat sampai 10 derajat bintang selatan, 90 derajat sampai 80 derajat bintang utara, dan kemudian untuk Nino 1.2 dan adalah pada 5 derajat sampai 5 derajat utara dan 5 derajat selatan, kemudian 160 derajat timur dan 150 derajat barat untuk Nino 4. Kemudian selanjutnya adalah metode yang kita gunakan. Next one. Perhitungan Trustino Index dilakukan dengan menggunakan dua nilai angka yang sudah dinormalisasi terhadap standar deviasinya. Nah, untuk standar deviasinya ini sendiri itu berdasarkan baseline 30 tahunan, yang mana nilai normalnya ini itu bakalan diupdate setiap 5 tahun sekali. Dan untuk sekarang, data yang kita gunakan adalah data pada periode normal 1991 sampai 2020. Nah, standar deviasi yang digunakan didasarkan pada periode normalnya yang dapat setiap 5 tahun sekali. Nah, kemudian untuk rumusnya sendiri adalah sebagai berikut, di mana TMI sama dengan SST, anomali SST di 1.2 yang normalisasi dikurangi dengan SST pada min 4 pada min 4. Nah, kemudian untuk flowchartnya sendiri, untuk alur penelitiannya pertama kita mendownload dulu data HDST tadi. Kemudian untuk proses ekstraksi datanya sendiri kita lakukan di software Slider atau menggunakan Python. Nah, untuk scriptnya sendiri sudah ada di dalam laporan, dan juga untuk penelitian sendiri sudah dapat dilakukan. Jadi jika teman-teman ingin mencoba melakukannya sudah bisa dilakukan dengan rumus tersebut. Nah, pertama ekstraksi data SST pada koordinat yang sudah ditentukan tadi. Kemudian kita menghitung nilai rata-rata SST di Nino 1.2 dan Nino 4. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita menghitung rata-rata SST berdasarkan periode normalnya, yaitu periode normal 1991 sampai 2020. Kemudian langkah selanjutnya adalah menghitung anomali SST di kedua titik tersebut. Nah, kemudian yang tahap selanjutnya itu adalah menghitung standar deviasinya, yang mana nilai standar deviasi ini akan kita gunakan untuk menormalisasi nilai dari anomalinya. Kemudian langkah selanjutnya adalah menghitung
nilai anomali yang standarisasi dengan standar deviasi. Kemudian setelah kita mendapatkan 2 nilai anomali yang sudah dinormalisasi ini, selanjutnya kita menghitung nilai TNI sendiri, TNI tersebut. Nah, setelah didapatkan nilai TNI, selanjutnya adalah kita menghitung lagi nilai standar deviasi dari Transino Index-nya yang selama 30 tahun. Yang mana tadi kita gunakan dari tahun 1991 sampai 2020. Setelah kita temukan standar deviasinya, kemudian kita hitung nilai TNI yang distandarisasi dengan rumus TNI dibagi dengan nilai standar deviasinya. Maka kita akan mendapatkan nilai TNI yang telah distandarisasi atau dinormalisasi. Oke, selanjutnya ke hasil perhitungan atau hasil. Next one. Nah, ini untuk persamaan dalam perhitungan indeks yang kita gunakan. Next. Selanjutnya ke hasil dari perhitungan berdasarkan grafik time series di gambar 3. Secara umum, Transino Index atau TNI menunjukkan nilai yang fluktuatif terhadap nomornya. Nilai anomali tertinggi terjadi pada tahun 1997 dan anomali terendah atau anomali negatif terjadi pada tahun 2020. Nilai standar deviasi yang didapatkan pada periode normal baru yaitu 1991 sampai 2020 adalah 0,650. Data ini kita gunakan untuk mencari nilai indeks terstandarisasi sampai tahun 2025. Nah, kemudian nilai anomali negatif menunjukkan nilai SST yang lebih hangat di wilayah Samudra Pasifik bagian timur, sementara nilai anomali anomali negatif menunjukkan SST yang lebih dingin di wilayah Samudra Pasifik bagian barat. Nilai SST yang lebih hangat di wilayah Nino 1.2 akan memberikan efek simultan pada peningkatan curah hujan untuk wilayah pantai barat Amerika, seperti pada kejadian di tahun 2017 di mana wilayah Peru terjadi banjir yang cukup parah pada kejadian meningkatnya SST di wilayah tersebut. Kemudian nilai Transino Index ini itu juga bisa kita digunakan berdasarkan beberapa penelitian ini untuk menentukan jenis fenomena ENSO yang terjadi, apakah itu fenomena ENSO konvensional ataupun fenomena ENSO modoki atau yang terletak di bagian tengah Samudra Pasifik. Kemudian next. Nah, adapun untuk fenomena El Nino Modoki sendiri merupakan fenomena El Nino yang berbeda dengan fenomena El Nino konvensional. El Nino Modoki ditandai dengan es yang lebih hangat yang terbentuk di bagian tengah Samudra Pasifik. Sementara El Nino konvensional terjadi di bagian lebih timur di Samudra Pasifik. Nah, wilayah El Nino Modoki diapit dengan SST yang lebih dingin di sisi barat dan timurnya. Kejadian SST regional tersebut menghasilkan sirkulasi laut subduksial yang tidak normal di atas Pasifik tropis dengan daerah basah di Pasifik Tengah. Kemudian signal dari TNI ini dapat menunjukkan tipe kejadian yang terjadi sepanjang Pasifik. Apabila kita bandingkan dengan indeks Nino Modoki, kita akan menemukan bahwa kesamaan pola di mana kejadian-kejadian nilai anomali tinggi dalam hal ini lebih dari atau kurang dari 0,5. Sebelumnya nilai dari indeksnya itu tidak ada tingkatan ataupun tidak ada penjelasan khusus mengenai tingkatan dari indeksnya gitu. Jadi kita nggak tahu apakah nilai 0,5 itu kuat, lemah ataupun dan sebagainya. Namun berdasarkan grafik saya analisis bahwa ketika nilai anomalinya itu lebih dari 0,5 itu berbarengan dengan kejadian-kejadian El Nino Modoki, di mana berdasarkan penelitian pada tahun 1980, kemudian 1986 sampai 1987, kemudian 1990 dan 92 dan 93, kemudian 94, 95, 2002, 2003, 2005
2010, saya dapatkan hasil bahwa nilai-nilai indeks yang lebih tinggi itu di TNI itu berkaitan juga dengan fenomena El Nino Modoki. Oke. Next. Enggak, sebelumnya, Pak. Sebelumnya. Nah, kemudian kita juga bisa membandingkan nilai TNI ini dengan nilai Passion Index, di mana hasil dan saya harus menunjukkan bahwa kejadian anomali kuat ditandai juga dengan nilai anomali TNI yang range-nya tinggi. Umumnya antara TNI dan ONI memiliki pola yang berkebalikan, di mana kejadian ini ditandai dengan nilai anomali negatif pada TNI dan sebaliknya fenomena ini ditandai dengan anomali positif. Next, Pak. Transnational Index selanjutnya adalah kesimpulan dari hasil praktikum. Transnational Index merupakan indeks yang tidak didapatkan dari selisih antara anomali SST yang sudah terstandarisasi antara wilayah Nino 1.2 dan Nino 4. Indeks ini dapat digunakan untuk mengetahui tipe kejadian El Nino yang terjadi di Samudra Pasifik, dan juga dapat digunakan untuk mengetahui seberapa kuat fenomena ENSO yang terjadi baik El Nino maupun La Nina. Dan secara umum dapat digunakan juga untuk mengetahui kondisi perairan di wilayah Samudra Pasifik. Transnational Index dapat dijadikan salah satu alternatif indeks untuk kita gunakan dalam menganalisis kejadian irregularitas iklim di wilayah kotor khususnya di Samudra Pasifik, selain dengan indeks-indeks yang digunakan seperti SOI, OMI, Nino 3, dan MMI. Baik, sekian presentasi dari saya. Oke, terima kasih. Silahkan di-close dulu presentasinya. Oke, kalau presentasi udah cukup sih. Coba kita lihat dulu ininya ya, laporannya. Laporannya cukup banyak ya, jadi penjelasan dan segala macamnya cukup banyak. Di sini ada berapa? Ini mungkin kamu terlalu bersemangat kayaknya ininya, nulisnya, jadi ada kalimat yang diulang. Ini Transnino Index adalah ini Transnino Index didefinisikan sebagai ini. Ya sama aja sebenarnya isinya. Oke. Kemudian untuk data panjangnya saya nggak lihat sih di sini panjang data yang digunakan berapa? Dari 91 sampai 2020. Tapi untuk yang tersedianya dari 71 sampai sekarang Bu datanya. Nah ini kan soalnya nih saya lihat ini tersedia sekian, tapi saya nggak lihat kamu pakainya seberapa gitu. Tuh ya, panjang data, resolusi spasial ada, resolusi temporal ada, cuma yaitu panjang yang dipakai. Untuk wilayah juga ada, dipakainya tengah di sini dan di sini. Rumusnya juga ada, lengkap ya rumusnya. Kemudian flowchartnya juga bagus. Evaluasi, kamu nggak evaluasi ya ininya ya? Izin Bu, jadi saya udah baca beberapa literatur itu belum ada belum ada proses evaluasinya Bu. Soalnya ini juga jurnal yang saya temukan yang benar-benar ngebahas tentang Transnational Index itu cuma satu Bu yang benar-benar gitu. Soalnya sisanya itu cuma kayak ngait-ngaitkan itu dengan indeks-indeks lain gitu Bu. Oh iya, ini sebenarnya kamu melakukan sih sebenarnya evaluasi dengan ini ya, dengan ONI ya sebenarnya. Cuma kamu di metode nggak jelaskan gitu. Oke. Kan kamu bandingkan dengan UNI seperti apa sih perbandingannya antara Transnino Index sama ini kan ONI kan. Ya secara umum oke, itu aja sih yang perlu ditambahkan dikit ya. Oke, terima kasih. Siap. Oke, kita ke presenter yang terakhir ya. Itu tentang dipul mood sih sekarang. Rehan kalau nggak salah. Siap Bu, izin presentasi Bu. Ya, silahkan.
Izin Bu, apakah sudah terlihat? Ya udah. Izin Bu, di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil perhitungan indeks iklim, yaitu mengenai Dipole Mode Index. Untuk pendahuluan, fenomena IOD merupakan fenomena laut atmosfer yang terjadi di Samudra Hindia, di mana fenomena ini terbentuk oleh dua kutub anomali suhu permukaan laut yang terjadi di barat perairan Samudra Hindia dan juga di perairan timur Samudra Hindia. Nah, terjadinya perubahan pada fenomena IOD ini mengakibatkan perubahan pada sistem perairan di lautan Indonesia dan juga musim di Indonesia, terutama pada wilayah di sekitar Samudra Hindia Timur dan juga Samudra Hindia Barat. Nah, fenomena IOD ini dapat diidentifikasi menggunakan Dipole Mode Index yang merupakan anomali gradien SST zonal, yaitu antara Samudra Hindia bagian barat dan bagian timur. Pada perhitungan ini, data yang digunakan merupakan data suhu permukaan laut rata-rata bulanan dari dataset HADIS atau Hadley Center Global Sea Ice and Sea Surface Temperature. Nah, dataset ini merupakan dataset permukaan kombinasi antara SST bulanan dan konsentrasi es laut yang lengkap secara global, di mana resolusinya yaitu 1 kali 1 derajat. Dan data yang tersedia itu dari tahun 1871 sampai sekarang. Nah, data grid dengan format NetCDF ini dapat diunduh melalui laman web NCAR Climate Data Guide. Untuk data panjang data yang digunakan dalam perhitungan DMI ini yaitu 40 tahun dari periode 1981 sampai 2020. Lalu untuk wilayah kajiannya sendiri terdiri dari 2 wilayah, yaitu 50 sampai 70 derajat bujur timur dan 10 lintang selatan sampai 10 lintang utara yang merupakan wilayah IOD barat, dan satunya merupakan wilayah IOD timur dengan koordinat 90 sampai 110 bujur timur dan 0 sampai 10 derajat lintang selatan. Lalu untuk metode yang digunakan dalam perhitungan DMI ini dapat dilihat pada flowchart di bagian kanan, yang dimulai dari input data berupa data SST rata-rata bulanan dari wilayah IOD Barat dan IOD Timur pada tahun 1981 sampai 2020. Nah, selanjutnya dari data tersebut akan dilakukan perhitungan SST rata-rata wilayah dari kedua wilayah tersebut menggunakan fungsi model NumPy pada Python. Lalu selanjutnya dilakukan ekstrak data. Dari proses ekstrak data kemudian diperoleh rata-rata SST bulanan untuk wilayah IOD Barat dan juga IOD Timur dalam format Excel. Dari data tersebut maka selanjutnya akan dilakukan proses perhitungan, di mana perhitungan DMI ini dilakukan menggunakan persamaan menurut Saji dan Vinaya Chandra tahun 99 dengan persamaan DMI sama dengan rata-rata SML untuk wilayah barat dikurangi dengan rata-rata SML untuk wilayah IOD Timur. Lalu dari perhitungan tersebut diperoleh nilai DMI bulanan dari tahun 1981 sampai 2020. Lalu untuk tahap terakhir setelah diperoleh DMI, yaitu dilakukan tahap verifikasi indeks untuk mengetahui ketepatan indeks yang digunakan, apakah mampu memberikan gambaran yang tepat dari kondisi yang diteliti. Nah, pada
verifikasi yang saya lakukan dilakukan berdasarkan hubungan IOD dengan curah hujan yang terjadi dengan melakukan studi literatur terhadap DMI yang dihasilkan dengan kasus yang sudah terjadi berdasarkan sumber yang ada. Selanjutnya, berikut merupakan hasil perhitungan DMI yang divisualisasikan berupa grafik. Nah, time series DMI ini merupakan data DMI bulanan dari tahun 1981 sampai 2020. Nah, dari time series ini dapat dilihat bahwa nilai DMI yang terjadi ini sangat berfluktuasi. Garis merah pada grafik ini menunjukkan threshold DMI, yaitu sebesar positif 0,4 dan negatif 0,4. Di mana pada grafik juga dapat dilihat bahwa terdapat trend line yang berwarna oranye dengan garis putus-putus, di mana itu berarti bahwa terdapat kenaikan atau terdapat tren kenaikan dari DMI periode 1981 sampai 2020. Lalu dari time series ini terdapat nilai berkisar antara 1,28 sampai dengan negatif 1,85, di mana untuk nilai maksimum terjadi pada bulan November tahun 1997, dan untuk nilai ekstrim minimum terjadi pada bulan Juli tahun 2016. Lalu berikutnya ditampilkan time series DMI rataan 3 bulan. Jadi pada gambar sebelumnya merupakan data DMI bulanan, sedangkan untuk gambar pada grafik ini ditampilkan DMI dengan menggunakan rataan 3 bulan, sehingga diperoleh hasil yang lebih halus dari sebelumnya karena menggunakan rata-rata selama 3 bulan berjalan. Akibatnya maka nilai ekstrim itu menjadi berkurang. Lalu pada time series DMI rataan 3 bulan ini juga ditemukan bahwa terjadi tren kenaikan yang digambarkan menggunakan garis putus-putus berwarna oranye. Nah, untuk time series ini nilainya berkisar dari 0,8 sampai negatif 1,48, di mana untuk nilai ekstrim maksimum terjadi pada periode SON tahun 2019, sedangkan untuk nilai ekstrim minimum terjadi pada periode JJA tahun 2016. Nah, selanjutnya terjadinya fenomena IOD positif, maka berarti terjadi penurunan SST di perairan barat Sumatera, di mana akan berpengaruh pada penurunan intensitas curah hujan di wilayah Indonesia bagian barat. Dan sebaliknya untuk fenomena IOD negatif. Lalu selanjutnya setelah hasil ini diperoleh, maka dilakukan tahap verifikasi. Diambil atau dipilih fenomena IOD negatif pada tahun 2016, yaitu dengan nilai DMI mencapai negatif 1,48 yang terjadi pada periode JJA. Nah, dari studi literatur yang telah dilakukan, ditemukan bahwa Badan Meteorologi Australia mencatat pada tahun 2016 terjadi IOD negatif yang kuat dan memuncak pada periode Juli sampai September. Lalu ditemukan juga sumber yang mengatakan bahwa pada paruh kedua tahun 2016, Indonesia dan Australia mengalami kondisi basah yang ekstrim, sedangkan untuk Afrika Timur mengalami kekeringan yang cukup parah. Nah, ternyata keadaan ini dipengaruhi oleh terjadinya IOD negatif yang kuat dan La Nina yang lemah. Lalu dari tahap verifikasi yang telah dilakukan ini, maka bisa diketahui bahwa untuk tahun yang diambil, yaitu tahun 2016, tersebut mampu untuk menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Namun belum dapat dipastikan apakah DMI yang dihasilkan sepenuhnya mampu memberikan gambaran yang tepat
pada kondisi yang sebenarnya. Lalu karena hal ini diakibatkan adanya variabilitas lain yang juga mempengaruhi curah hujan, yang mana pada tahun ini yaitu diketahui bahwa juga dipengaruhi oleh adanya La Nina yang lemah. Maka dari itu masih diperlukan proses verifikasi yang lebih lanjut. Dari perhitungan yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa DMI merupakan anomali gradien SST zonal antara perairan Samudra Hindia Barat dan Timur yang merepresentasikan kekuatan IOD. Nah, dari nilai DMI yang dihasilkan, tampak bahwa nilai DMI ini berfluktuasi dan memiliki tren kenaikan atau tren positif dari tahun ke tahun. Selanjutnya, dari DMI yang dihasilkan, belum dapat dipastikan apakah sepenuhnya mampu memberikan gambaran yang tepat pada kondisi yang sebenarnya, sehingga masih diperlukan proses verifikasi lebih lanjut. Siap, terima kasih, Bu. Oke, terima kasih atas presentasinya. Kita ke laporan. Ntar masih punya informasi. Rehan. Oke. People mode. Oh iya, yang ini kalau ada singkatan dijelaskan dulu ya. SPL, suhu permukaan laut kan? Ya dijelaskan dulu. Iya, Bu, siap. Kemudian, oke, di sini temporal ada. Jadi resolusi temporal udah ada. Kemudian, resolusi spasialnya ada nggak nih? Oke, ada resolusi spasial ada. Kemudian kelebihan dan keterbatasan data ada. Oke, jadi verifikasinya juga ada ya. Flowchart, rumus ini dihitungnya DMI sama dengan IOD ini ada. Kemudian batasan. Hasil perhitungan, jadi banyak yang negatif ya, DMI ya. Iya, Bu. Ini baseline-nya pakai tahun berapa? Izin Bu, untuk baseline-nya dari tahun 1981 sampai 2010, Bu. Oke, berarti di belakang ya ininya. Oke, ini jelaskan dulu di metode, jangan di belakang. Oke, jadi verifikasi melalui studi literatur itu di metode dulu dijelaskan. Baru nanti di belakang cuma menjelaskan bahwa tahun sekian terjadi karena ini, dari penelitian ini terjadi karena ini, kayak gitu. Oke? Siap, Bu. Oke, studi literaturnya cukup baik, kesimpulannya juga ada nomornya. Ya, cukup bagus. Oke, terima kasih. Siap, terima kasih, Bu. Oke, Rehan yang terakhir ya. Yang lainnya untuk tema-tema lain, kita minggu depan aja. Nanti paling suhu barengan dengan inilah, dengan labilitas, kemudian yang kekeringan, nanti bareng sama kebakaran hutan. Gitu. Oke, untuk tahap pertama yang presentasi indeks sudah selesai. Untuk yang kedua sekarang, tiap kelompok udah menemukan materi untuk kelompok 1. Siap, sudah Bu. Udah ya, sampai perhitungannya udah? Mohon izin Bu, untuk perhitungannya belum, masih memenuhi poin 1 dan 2. Oke, baru poin 1 dan 2. Oh, maksudnya cara perhitungannya udah tahu? Bukan ngitungnya sih, cara perhitungannya. Siap, sudah dimasukkan. Oke. Poin 1, 2 kan cara perhitungan sama materi ya, teori. Oke, untuk kelompok 2. Siap, sudah Bu. Kalman filter Bu. Oke, udah ya berarti sampai cara menghitungnya udah? Siap, sudah itu Bu, merangkum dari
jurnal referensinya. Oke. Untuk kelompok 3? Ya, sudah, Bu. Udah ya, sampai ininya juga cara menghitungnya. Ya, Bu. Kelompok 4? Siap, sudah, Bu. Oke, cara menghitungnya juga. Iya, Bu. 5. Siap sudah, Bu. Cuman masih agak bingung di bagian yang tandem walk ini, Bu. Bentar. Kamu kelompok 5 atau kelompok 6? Izin Bu, saya kelompok 5 Bu. Firman kelompok 6. Salah, Bu. Oke, saya masih nanya kelompok 5. Makanya saya bingung kok random walk. Oke, yang kelompok 5, regresi udah. Izin Bu, untuk kelompok 5, metode sama materi sama perhitungannya sudah Bu. Namun Yang ada regresi. kendala di ini ya Bu. Itu kan ada beberapa macam regresi Bu. Itu mau pakai yang mana itu masih belum ada gambaran Bu. Oh, kalau saya sih linear multiple regresi 2 itu sih yang minimum. Oh, jadi pakai yang regresi linear biasa sama yang berganda itu ya Bu? Berganda. Itu kalau saya gitu. Tapi kalau kamu misalnya ketemu yang lain juga mau ditambahkan nggak apa-apa. Saya kan kemarin juga bilangnya minimum regresi linear biasa. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, sekarang ya ini nih nomor 6. Rata-rata konstan, tren linear sama random walk. Kan kalian bikin sendiri lah perhitungannya ya. Oke, kendalanya apa tadi Firmansyah? Di bagian random walk itu, Bu. Masih bingung aja itu. Perhitungannya dibaca-baca lagi. Random walk itu naif sebenarnya. Jadi random walk tanpa drift itu perhitungannya gini. Tanggal 21 Mei gitu misalnya. Kemudian memprediksi tanggal 22 Mei. Jadi prediksi 22 Mei ini nilainya sama dengan 21 Mei. Jadi kalau curah hujan 21 Mei itu 20, dia di hari berikutnya dia prediksinya adalah 20. Itu tanpa drift. Oke? Kalau dengan drift, kamu harus hitung driftnya dulu. Driftnya berapa? Driftnya biasanya dihitung misalnya hari ini tanggal 21 Mei. Driftnya dihitung dari selisih antara hari ini dengan hari kemarin. Oke, jadi hari ini sama hari kemarin itu dihitung dulu selisihnya, kemudian hari ini ditambahkan dengan selisih tersebut. Jadi perubahannya berapa sih dari hari kemarin ke hari ini? Misalnya hari kemarin ke hari ini perubahannya 20 mm. Berarti dari hari ini ke hari besok itu perubahannya juga 20 mm. Gitu. Siap, Bu. Lebih gampang, Bu, dari penjelasan Ibu daripada yang di materi itu kayak gimana gitu, Bu. Oke, saya paham sih. Ini apa tuh namanya dari tulisan ya saya translate aja karena butuh kreativitas untuk mengulang tulisan lagi mau apa ya dari awal sampai akhir gitu. Jadi sebenarnya simpelnya gitu kalau random walk. Dia cuma hari ini sama kayak besok, no drift. Dengan driftnya berapa? Driftnya pakai hari ini sama kemarin gitu. Bergeraknya gimana? Gitu. Kalau kamu mau lebih bervariasi lagi, ingat aja ke numerik. Numerik kan menghitung diferensial kan? Diferensial itu ada 3 metode kan? Nah, itu bisa dijadikan drift juga dari 3 metode diferensial itu. Oke. Rata-rata konstan gampang lah ya, tren linear gampang. Oke, tapi ini nanti dituliskan ke Python. Jadi lebih ke kreativitas Python kalian ya. Kan kalau metode yang lain kayaknya ada gitu di internet udah ada yang nuliskan. Kalau ini ya silahkan bikin sendiri lah. Jadi metodenya gampang kan. Oke. Oke, laporannya udah ya sampai kelompok 6. Ada yang mau didiskusikan untuk praktek ini? Untuk materi kreativitas saya masih mandek, jadi mungkin besok aja. Izin, Bu. Ya, silakan. Izin bertanya, Bu, untuk kelompok 3 tentang materi eksponensial smoothing. Eksponensial smoothingnya kan ya, Bu, ada single, double, sama triple. Itu menurut Ibu lebih baik pakai yang mana ya, Bu? Kita selalu berprinsip yang mudah dulu. Bu, berarti yang single saja ya, Bu? Ya, yang single. Yang mudah dulu.
Nanti kalau misalnya ke rumit yang ke belakangan itu yang penting ketika yang mudah kita bisa kerjakan, kita tahu prinsipnya. Oh, kalau nambah satu lagi gimana, nambah satu lagi gimana, itu bisa apa tuh namanya? Ya, lebih bisa dipahami lah. Jadi selalu yang mudah dulu ya. Ya Bu, terima kasih Bu. Sama kayak regresi linear tadi, ya linear biasa dulu gitu, yang paling sederhana. Oke. Ada lagi? Manizin bertanya, Bu. Oke, kayaknya ini ya. Izin, Bu. Cukup ya. Manizin, Bu. Ya, silahkan. Untuk kelompok 2 sendiri, Bu, saya ingin bertanya yang mengenai teori Kalman filter itu, Bu. Kan ada 2 tahapan. Yang pertama itu ada prediksi sama update. Itu memang semuanya harus dilakukan 2 tahap tersebut, apa memilih salah satu, Bu? Kayaknya itu simultan deh. Jadi prediksi update. Kalau kamu misalnya memprediksi untuk 12 bulan gitu, ya lakukan saja update-nya. Oke. Ada lagi? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan Rizky. Untuk data yang regresi yang multiple itu kan ada pakai minimalnya, Bu. Misal harus pakai lebih dari 3 gitu, Bu. Enggak. Itu semua tergantung dari dasar teori yang kamu pakai. Misalnya, kamu asumsikan bahwa sebuah wilayah variabilitasnya hanya dipengaruhi oleh 2 faktor gitu misalnya. Hanya monsun dan El Nino gitu. Ya pakai 2 aja nggak apa-apa. Baik, Bu. Oke. Oke. Ada lagi? Oke, bisa kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Siap, Bu. Oke. Nanti untuk teori minggu depan kan Arima dan Arimax, jadi 2 yang saya share. Nanti yang untuk kelompok Arima dan Arimax itu kayaknya 1 dan 4 ya, kelompok 1 dan 4. Nanti mungkin kita bisa siapkan materinya, nanti kita bisa diskusikan. Oke? Siap, Bu. Oke. Nah, itu dulu. Kita selesaikan sampai di sini aja ya. Siap, Bu. Oke, kita bisa menyesuaikan ke kegiatan masing-masing. Selamat siang dan terima kasih. Selamat siang, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, saya tutup ya. Siap, Bu. Siap, Bu.